Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Panji Maulana, NIM 21050401006, merupakan salah satu perwakilan dari kelompok 1 yang mana ingin menjelaskan materi mengenai paradigma hukum. Yang materi ini merupakan salah satu dari mata kuliah sosiologi hukum dengan dosen pengampu Ibu Heni Widiani SHMH. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke perkenalan anggota kelompok 1. Baik, perkenalkan, nama saya Juni Sukarta, NIM 2105040100101. Saya Trimarno Butar-Butar, NIM 21050400044. Saya Rizky Ramadhani, NIM 21050400076. Saya Ilham Nur dengan NIM 2105040104. Darlina dengan NIM 21050400073. Saya Atifah Num, NIM 21050400014. Saya Nur Fajariah Indah dengan NIM 210504072. Saya Fatunala Sutela dengan NIM 21050400012. Saya Susi Alfiani, NIM 21050404079. Saya Dara Akika Yuzani, NIM 21050400113. Saya Agnes Rosalia dengan NIM 21050404049. Oke guys, ya itu dia nama-nama, muka, beserta NIM dari anggota-anggota kelompok 1. Gimana menurut kalian? Ganteng-ganteng dan cantik-cantik bukan? Tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh kelompok 1, yaitu mengenai paradigma hukum. A few moments later. Yang pertama yaitu problematika paradigma hukum. Sebagaimana dalam perkembangan keilmuan di bidang yang lain, di dalam ilmu hukum juga terdapat sejumlah paradigma. Sutandio Wignio Subroto menjelaskan tentang adanya beberapa paradigma penting dalam ilmu hukum, yaitu paradigma positivistik, paradigma pasca positivistik, dan paradigma hermeneutik. Paradigma hukum positif. Positivisme merupakan aliran filsafat yang berkembang di Eropa kontinental, khususnya di Prancis, dengan beberapa tokohnya seperti Henry Saint-Simon tahun 1760 sampai 1825 dan Auguste Comte tahun 1798 sampai dengan 1857. Dalam paham positivisme, setiap metodologi untuk menemukan kebenaran harus memperlakukan realitas sebagaimana sesuatu yang eksis sebagai objek yang harus dilepaskan dari sembarang macam prokonsepsi metafisis yang subjektif sifatnya. Dalam konteks pemikiran hukum positivisme menghendaki dilepaskannya pemikiran meta yuridis mengenai hukum, sebagaimana yang dianut para pemikir hukum Konrad. Paradigma hukum menurut ideologi. Karl Marx dapat disebut sebagai sosiologi hukum pada saat mengemukakan pendapatnya mengenai pengadilan terhadap pencurian kayu di tahun 1842 sampai 1843. Ia mengatakan bahwa hukum adalah tatanan peraturan untuk kepentingan orang berupaya dalam masyarakat. Melalui pendapat tersebut, maka ideologi sebagai paradigma hukum pertama-tama dirumuskan menurut Karl Marx. Maka hukum merupakan bangunan atas yang ditopang oleh interaksi antara kekuatan-kekuatan dalam sektor ekonomi. Paradigma ideologi dalam hukum juga dijumpai dalam bidang hukum kontrak. Hukum kontrak sebagaimana lazim dikenal sekarang adalah produk dari abad ke-19 pada abad ke-18. Kontrak bukan merupakan hasil dari persetujuan individual, melainkan implementasi praksis, kebiasaan, dan kaidah. Ideologi sebagai paradigma tidak membiarkan hukum sebagai suatu lembaga yang netral. Dunia menjadi sangat tersentak pada waktu menyaksikan praktik negara Jerman Nazi sebagai negara hukum. Ternyata negara hukum Jerman tidak menghalangi praktik untuk melakukan genosid terhadap ras Yahudi. Kritik juga
tunjukkan kepada para praktis yuris yang telah menjadi budak teknis yuridis dari dominasi suatu ideologi yang immoral. Mereka memanfaatkan kembali perundang-undangan sebelum tahun 1933 dengan menyampaikan interpretasi yang dilakukan selama itu dan menggantikannya dengan pemafsiran yang mengacu kepada ideologi nasional sosialistis. Ideologi yang berhubungan dengan ras di Amerika Serikat itu ideologi keunggulan kulit putih dan menimbulkan penjemputan keadilan berdasarkan atas kelas justisi dan white justice. Kaditipun hukumnya menyatakan asas persamaan di hadapan hukum, tetapi Amerika terbagi dua menjadi Amerika putih dan hitam, di mana penduduk hitam ditempatkan di bawah penduduk kulit putih. Paradigma hukum sebagai sistem nilai. Menurut Sajipto Raharjo, nilai merupakan salah satu paradigma hukum, sehingga nilai dapat dilihat sebagai sosok hukum juga. Nilai sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadiran adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Hukum dipandang sebagai suatu sistem nilai yang secara keseluruhan dipayungi oleh sebuah norma dasar atau basic norm. Norma dasar inilah yang dipakai sebagai dasar dan sekaligus penuntun penegak hukum. Sebagai sistem nilai, norma dasar tersebut merupakan sumber nilai dan juga pembatas dalam penerapan hukum. Hukum harus mampu memenuhi ukuran moral tertentu, dan ia tidak layak disebut hukum apabila memperlihatkan kegagalan-kegagalan sebagai berikut. Yang pertama, kegagalan untuk mengeluarkan aturan atau to issue rulers. Yang kedua, kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada publik atau to publicize. Yang ketiga, kegagalan karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut atau retroactive legislation. Yang keempat, kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan atau contradictory rules. Yang kelima, kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku di luar kemampuan orang yang diatur atau beyond the power of the affected. Yang keenam, kegagalan karena sering melakukan perubahan. Dan yang terakhir adalah kegagalan untuk menyerasikan aturan dengan praktik penerapan. Konsep paradigma hukum. Menurut Ahimsa, para ilmuwan sosial budaya telah menggunakan beberapa konsep yang maknanya kurang lebih sama, yakni kerangka teoritis atau theoretical framework, kerangka konseptual atau conceptual framework, kerangka pemikiran atau frame of thinking, orientasi teoritis atau theoretical orientation, atau pendekatan atau approach. Pada proses penggunaan selanjutnya, konsep paradigma semakin lazim digunakan, namun bukan berarti makna konsep tersebut sudah jelas atau disepakati bersama. Ahimsa menjelaskan bahwa Kun banyak menjelaskan tentang penggantian paradigma, namun ia sendiri tidak menjelaskan secara jelas tentang apa yang dimaksudnya sebagai paradigma dan tidak menggunakan konsep tersebut secara konsisten dalam berbagai tulisannya. Ketidakjelasan konsep paradigma Kun ini menyulitkan dalam penggunaannya dalam memahami perkembangan dan mengembangkan ilmu-ilmu sosial budaya. Meski banyak ilmuwan sosial budaya yang telah menggunakan perspektif Kun, perangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan atau masalah yang dihadapi. Ia memberi penjelasan bahwa kata seperangkat menunjukkan bahwa paradigma memiliki beragam unsur dan tidak hanya tunggal di mana unsur-unsur tersebut terdiri dari konsep-konsep. Konsep adalah istilah atau kata yang dimakna tertentu. Oleh karena itu, sebuah paradigma juga merupakan kumpulan makna-makna dan
pengertian-pengertian kumpulan. Konsep-konsep ini merupakan adalah kesatuan karena konsep-konsep ini berhubungan secara logis, yakni secara paradigmatik, sintakmatik, metronimik, dan metaform, sehingga dapat dikatakan sebagai seperangkat konsep. Apa itu paradigma hukum sebagai rekayasa sosial? Hukum dalam pengertian Pound dimaknai sebagai sarana untuk melakukan pembaruan di masyarakat. Tol tidak diterjemahkan menjadi alat, tetapi sarana. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial atau law as a tool of social engineering kali pertama dikemukakan oleh Roscoe Pound pada tahun 1870 sampai 1964. Pemikir yang jadi pantolan mazhab hukum anthro-sociological jurisprudence, penerjemahan tol sebagai alat memiliki konotasi mekanistik kaku yang mengabaikan aspek-aspek kemasyarakatan. Pandangan Pound tersebut agaknya bertolak dari pendekatan instrumentalisme hukum yang selalu berkutat pada proposisi. Di Indonesia, gagasan Pound diadopsi secara jenius oleh Mukhtar Kusumanmadja, guru besar hukum internasional dari Universitas Pajajaran. Itu mengemukakan satu teori yang juga berangkat dari gagasan bahwa hukum mesti difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial yang disebut teori hukum pembangunan. Paradigma hukum sebagai rekayasa sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama, 1. Hukum memuat sumber doktrinal yang berupa nilai dan asas-asas di mana memberikan isi dan bentuk pada perkembangan hukum. Yang kedua, hukum selalu bersifat dinamis, tidak statis, dan secara alamiah selalu dalam keadaan berkembang. Yang ketiga, hukum senantiasa berkembang secara teratur dalam suatu sistem untuk menghadapi tuntutan kemanusiaan. Yang keempat, tugas hukum untuk memelihara dan menjaga agar proses perkembangan hukum dapat teratur dan bekerja secara bebas. Apa itu paradigma? Secara etimologis, paradigma telah diadaptasi melalui bahasa Inggris yaitu paradigma. Nah, paradig ini kemudian telah menyerap bahasa Latin yaitu paradigma yang artinya suatu model atau pola. Namun, istilah paradigma pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu paradigma, yang dimulai dari kata para, yang artinya di sebelah ataupun di samping. Kemudian, deigma, yang artinya adalah teladan, ideal, model, ataupun arketip. Secara terminologis, istilah paradigma adalah diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Nah, istilah paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn. Thomas Kuhn memperkenalkan paradigma melalui karyanya yaitu The Structure of Scientific Revolution pada tahun 1962. Dengan tujuan utamanya adalah untuk menantang asumsi yang berlaku di kalangan ilmuwan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Paradigma ini pula sebagai suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan atau permasalahan ataupun subjek mater yang mestinya dipelajarinya. Nah, agar lebih memahami apa itu paradigma, maka kita dapat merujuk pada pendapat para ahli. Nah, Robert merupakan orang yang pertama kali mendefinisikan paradigma secara jelas dan gamblang. Menurut Robert pula, pengertian paradigma adalah sekumpulan tata nilai
yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya dan membentuk citra subjektif seseorang terhadap realita sehingga dapat menentukan cara menangani realita tersebut. Kemudian, menurut Thomas Kuhn, arti paradigma adalah suatu landasan berpikir atau konsep dasar atau landasan berpikir yang digunakan atau juga dianut sebagai model atau konsep dasar para ilmuwan dalam melakukan studinya. Kemudian ada C.J. Ritzer. Menurut C.J. Ritzer, pengertian paradigma adalah suatu pandangan mendasar para ilmuwan mengenai hal-hal yang menjadi pokok permasalahan seharusnya dipelajari oleh cabang ilmu pengetahuan tertentu. Selanjutnya ada Robert Cohen. Menurut Robert Cohen, arti paradigma adalah suatu acuan atau dasar pikiran yang sifatnya filosofis dalam pelaksanaan suatu motif ataupun juga dengan tujuan. Yang terakhir ada menurut Egon G. Guba. Menurut Guba, arti paradigma adalah sekumpulan keyakinan dasar yang membimbing tindakan manusia dalam kehidupannya. Paradigma hukum progresif. Istilah hukum progresif diperkenalkan oleh Sajito Raharjo yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Sajito Raharjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif adalah mengubah secara tepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik, hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau rektomatik. Progresivisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresivisme hukum adalah yang pertama, hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri. Yang kedua, hukum selalu berada pada status law in the making dan tidak bersifat final. Yang ketiga, hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan. Adapun ciri-ciri hukum progresif, yang pertama, kesejahteraan dan kebahagiaan. Yang kedua, proses menjadi. Yang ketiga, hidup baik sebagai dasar hukum yang baik. Keempat, responsif. Kelima, negara hukum yang berhati nurani. Keenam, mendorong peran publik dalam publik. Apa itu positivisme? Positivisme adalah pemahaman yang membutuhkan metodologi yang dibayangkan untuk menemukan kebenaran, memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang ada, sebagai suatu objek yang harus dipisahkan dari semua prakonsepsi metafisik yang subjektif. Ciri-ciri positivisme ada dua. Pertama, reduksionisme. Reduksionisme memiliki arti bahwa realitas direduksi menjadi peristiwa yang dapat diamati. Namun, reduksionisme tidak mudah dipraktikkan dalam ilmu-ilmu sosial karena tidak ada teori hukum universal yang menjelaskan realitas sosial. 2. Objektif. Menurut Doni Gahral Adian, di dalam paradigma positivisme ada pembagian yang tegas antara fakta dan nilai, dan mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak terhadap realitas dengan bersikap netral.
Pengaruh paradigma positivisme dalam ilmu hukum. Dalam ilmu hukum, aliran yang dipengaruhi paradigma positivisme adalah aliran ilmu hukum positif. Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat teori hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitasnya hukum dalam masyarakat. Menurut seorang positivis bernama Austin, ia mengartikan ilmu hukum sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. Menurut Austin, tugas dari ilmu hukum hanyalah untuk menganalisa unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern. Austin secara tegas melepaskan hukum dari masalah keadilan. Ia mengartikan kebaikan dan keburukan sebagai landasan hukum dengan kekuasaan dari penguasa. Paradigma hukum nasional. Jadi sistem hukum nasional ini adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum yang antara satu dengan yang lainnya itu saling bergantungan, dan juga yang bersumber dari pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, paradigma hukum nasional Indonesia yang masih diterima secara luas pada saat ini adalah sebuah paradigma hukum yang lahir dari suasana batin bangsa Indonesia, di mana hukum nasional ini itu mencakup hukum Pancasila dan hukum prismatik. Nah, hukum prismatik ini adalah penggunaan hukum prismatik di mana menyimpulkan suatu pengaturan bahwa negara hukum Indonesia itu adalah integratif atau dengan menggabungkan gagasan hukum yang berbeda, misalnya itu Rehtat, the rule of law, dan juga nilai-nilai spiritual agama. Dan juga dengan adanya keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme, dan keseimbangan antara hukum sebagai alat untuk memajukan dan hukum sebagai cermin nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nah, yang kedua ada Pancasila. Jadi Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi negara yang tidak dipersoalkan lagi, bahkan sangat kuat, maka Pancasila ini harus dijadikan paradigma hukum nasional dalam pembangunan hukum. Nah, Pancasila sebagai dasar negara memang berkonotasi yuridis seperti sumber dari segala sumber hukum, asas-asas hukum nasional, sistem hukum Pancasila, dan seterusnya. Nah, ternyata Pancasila yang tadinya dijadikan sebagai paradigma hukum nasional dengan karakteristik-karakteristiknya dalam perjalanan waktu lebih menonjol sebagai aspek ideologi ketimbang aspek yuridis sendiri. Nah, paradigma hukum nasional Pancasila yang lahir dari sebuah ideologi politik pada aktualisasinya pun tidak lepas dari faktor dominan kekuasaan, sehingga dalam hidup berbangsa, hukum itu banyak dijadikan sebagai alat justifikasi penguasa. Paradigma hukum menuju modernisasi hukum. Modernisasi hukum merupakan usaha untuk membuat hukum menjadi lebih baik sesuai dengan perkembangan serta kemajuan di segala bidang. Teori positivisme hanya mampu untuk menjelaskan keadaan serta proses-proses normal seperti diantisipasi oleh hukum positif dan oleh karena sangat terbatas. Untuk tidak mengatakan gagal apabila dihadapkan dengan suasana kemelut dan kegoncangan seperti yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia tidak boleh larut-larut dalam cara penegakan hukum sebagaimana selama ini dijalankan. Menurut Cap Cipto Raharjo, dalam buku Teorisasi Hukum karangan Kuzai Fademyati mengatakan, Indonesia membutuhkan suatu tipe penegak hukum progresif karena pengamatan selama ini menunjukkan meski bangsa meneriakkan supremasi hukum dengan keras namun hasilnya tetaplah mengecewakan. Demikian halnya dengan dunia pemikiran hukum. Secara dialektika terjadi pemikiran baru yang selalu berujung pada perubahan reformasi 1998. Misalnya merupakan perubahan paradigmatis, yaitu dari tatanan kehidupan yang dibangun berdasarkan paradigma kekuasaan digantikan oleh paradigma moral, akal budi. Selain itu juga Cipto Raharjo mengatakan bahwa hukum bukan suatu institusi yang selesai tetapi suatu yang diwujudkan secara terus-menerus. Pemahaman hukum secara legalistik, positivistik, dan berbasis peraturan perundang-undangan tidak mampu menangkap kebenaran karena memang tidak mau melihat dan mengakui hal itu. Selanjutnya yaitu dalam ilmu hukum yang legalistik, positivistik, hukum sebagai institusi pengaturan yang kompleks telah diredukasi menjadi sesuatu yang sederhana, linear, mekanistik, dan deterministik, terutama untuk kepentingan profesi dalam konteks hukum Indonesia. Doktrin hukum demikian yang masih dominan termasuk kategori legisnya Scrooge. Hal ini dikarenakan legisme melihat dunia hukum dari teleskop perundang-undangan untuk kemudian menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Cipto Raharjo tahun 2000 halaman 9.
Untuk mulai membangun hukum Indonesia, maka paradigma yang harus dipakai dalam pemikiran tersebut adalah harus mencoba meninggalkan paradigma positivis menuju kepada paradigma sosial, artinya menempatkan hukum pada konteks sosialnya yang lebih besar. Dengan kata lain, hukum tidak dipahami sebagai institusi yang esoterik dan otonom, tetapi sebagai bagian dari proses sosial yang lebih besar, sehingga terbangun konstruksi hukum yang benar-benar responsif terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Perkembangan paradigma hukum dalam pemikiran hukum di Indonesia. Orang-orang Indonesia mulai berkenalan dengan elemen-elemen ideologi Aufklärung sebagai ideologi sekuler yang terkait erat pertumbuhannya dengan perkembangan rasionalisme. Orang Indonesia mulai mengenal ajaran mengenai hak-hak asasi, kemerdekaan, persamaan, demokrasi, republik, konstitusi, hukum negara, dan masyarakat. Pemikir-pemikir seperti John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau diketahui serta individualisme, liberalisme, kapitalisme, sosialisme, dan marxisme di dalamnya. Tipologi pemikiran hukum di sini adalah satu kajian tentang tipe-tipe pemikiran para ahli hukum Indonesia pasca kemerdekaan sampai masa Orde Baru, khususnya dekade 1990-an. Pemikiran yang dikemukakan oleh para ahli hukum merupakan pemikiran yang tidak dipisahkan dari realitas budaya hukum di Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena pemikiran hukum mereka bukannya semata-mata membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aspek normatif doktriner, tetapi juga berhubungan dengan analisis, respon, dan refleksi mereka terhadap permasalahan hukum dan konseptualisasi hukum dalam perspektif sosiologis. Pancasila sebagai paradigma hukum integral Indonesia. Pancasila sebagai paradigma hukum integral seperti prinsip negara hukum Pancasila yang dikemukakan oleh Yudi Latif bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum yang berasas pada 5 sila Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya adalah hukum tidak hanya bermakna sempit seperti yang tertulis dalam teks peraturan perundang-undangan, tetapi hukum harus dipahami luas dan mendalam terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Terdapat 3 nilai utama dalam Pancasila menurut Noto Nagoro, yaitu pertama nilai material, merupakan segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia. 2. Nilai vital, merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, merupakan segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan batiniah manusia. Nilai-nilai Pancasila tersebut pada dasarnya tercermin dalam peri kehidupan masyarakat Indonesia yang telah diwariskan oleh para leluhur bangsa dalam menjaga pergaulan hidup bersama. Pancasila harus dilihat secara utuh sebagai National Guidelines atau sebagai National Standard Norms and Principles bagi kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat di Indonesia. Oh my God! Wow! Halo, kembali lagi dengan saya di sini sebagai moderator dari kelompok 1. Nah, itulah video penjelasan materi mengenai paradigma hukum yang telah disampaikan oleh kami dari kelompok 1. Diharapkan kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini dapat lebih memahami dan lebih mengerti apa itu paradigma hukum. Saya Bima Panji sebagai moderator.
pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.